محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Lanjut kita bahas mengenai pembahasan kurban. Sedikit jawab beberapa pertanyaan. Sebelumnya kita sudah bahas kurban sunnah. Terus kurban itu sebaiknya dari harta sendiri. Harta apa? Harta yang suci, yang halal, harta sendiri. Terus muncul pertanyaan, bagaimana kalau kurban dengan harta pemberian orang lain? Kalau yang memberi orang Islam dengan harta yang halal, jelas-jelas boleh. Karena perpindahan uang itu. Setelah orang memberikan kita uang, berarti uang itu sudah jadi milik kita, bukan lagi milik orang yang memberi. Kalau yang kedua, kalau yang memberi adalah orang non-muslim alias orang kafir, ibu muslimah, anaknya kafir. Anaknya yang kafir diuji dengan kelebihan harta. Terus anaknya itu memberikan ibunya uang. Ketepatan uang diberi dengan jumlah yang banyak sebelum lebaran Idul Adha. Si ibu yang muslimah tadi taat, ingin mengamalkan sunnah Nabi, salah satunya adalah korban. Apakah boleh ibu tadi membeli hewan korban dengan uang yang diberikan oleh anaknya, laki-laki atau perempuan yang berbeda agama? Jelas juga boleh, selagi uang yang diberi bukanlah dari hasil yang haram. Na'udzubillah, misalkan contoh saja mudah supaya kita paham yang haram bentuknya apa. Misalkan anaknya itu mendapatkan uang banyak dari hasil perzinahan, jelas uangnya tidak halal, haram. Maka kalau uang itu diberi, ya jangan diterima, ditolak. Kalaupun sudah terlanjur diterima, ya jangan dipakai untuk kebutuhan, apalagi untuk ibadah. Jelas-jelas ibadah itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentu harus menggunakan harta yang suci. Beli hewan korban dengan harta haram bukan menyebabkan kita dekat dengan Allah, malah tambah jauh. Paham ya? Pertanyaan lagi, bagaimana kalau tidak tahu kalau uang yang dikasih itu dari uang yang haram, maka dikembalikan. Kalau tidak ditahu dari pemberian itu adalah pemberian, apakah itu uang itu dari hasil pekerjaan yang halal atau haram, maka dikembalikan ke hukum aslinya. Hukum aslinya itu adalah asli setiap uang itu halal untuk dipakai. Paham tidak? Makanya boleh dipakai itu uang untuk beli hewan kurban untuk dikorban. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya lagi, apakah boleh berkorban dengan hewan yang dijumpa atau hewan kurban yang datang ke rumah kita itu? Misalkan si Ucit bangun pagi, di halamannya ada kambing.
Paham tidak? Cari tahu minta informasi dari tetangga sekitar, tidak ada yang mengaku kalau itu kambingnya. Bisa saja kita bilang itu kiriman dari Allah karena Allah kuasa, tapi itu harus pembuktian. Dunia darul asbab ya. Paham tidak Ucit? Maka langsung diklaim, ini sudah dari Allah ini. Sabar dulu. Kecuali kamu tinggal di hewan, di hutan belantara, di sana tidak ada manusia tinggal bersama kamu. Di situ juga tidak ada kambing satupun. Tiba-tiba ada kambing di rumahmu. Tanpa ragu itu sudah dari Allah itu. Tetapi kalau kamu tinggal di lingkungan orang, di sana ada kambing, ada orang-orang lain juga tinggal bersama kamu, maka kalau bangun pagi terus lihat kambing di halaman rumah, jangan langsung kamu memvonis, wah ini kiriman dari Allah. Paham tidak? Tidak boleh seperti itu. Jadi bisa dihukumi seperti barang pungutan. Barang apa? Kalau kamu cari informasi, jadi kamu jumpai tanya tidak ada yang punya ya. Itu jadi seperti dihukum seperti barang yang lokoto itu apa itu? Barang pungutan itu yang kamu dapat di halaman yang kamu dapat uang bukan di halamannya orang. Kalau di halaman orang ya jelas yang punya rumah itu. Paham tidak? Maka hukumnya bagaimana? Ya kamu dua di antara satu. Kamu niat menjadikan kambing itu sebagai amanah, wah itu berat. Maka kamu tidak bisa makan, kamu pelihara saja. Sampai nanti datang yang punya. Kalau diizinkan kamu niat setelah tidak ada yang punya tadi. Kamu niat ambil untuk menjadikan sebagai milik. Sebagai apa? Milik. Baru belum bisa kamu gunakan itu kambing. Untuk disembeli makan sendiri, sembeli sedekahkan anak yatim, sembeli makan sendiri kasih makan tetangga, atau kamu mau jadikan sebagai hewanku, belum bisa. Jadi karena kambing itu adalah bagian dari barang yang mahal, maka sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tatkala seorang sahabat mendapatkan uncang yang di dalam ada banyak uang, dinar atau dirham, itu jumlahnya banyak. Maka Nabi SAW menyuruh untuk memberi pengumuman selama berapa tahun? Satu tahun. Paham ya? Jadi 1 tahun. Tetapi dalam memberi pengumuman jangan kamu kasih tahu kambingnya, tanduknya panjangnya 1 jari atau sejengkal, warnanya ini, usianya sekian kira-kira. Wah nanti Nabil juga ikut mengaku itu kambingku itu. Jadi kamu kasih pengumuman setiap hari di tempat ramai tanpa memberitahu ciri-ciri itu kambing. Betina kah jantan jangan dikasih tahu. Nanti orang itu berbuat jahat bukan karena ada niatnya saja, tetapi kadang-kadang iman lemah tidak ada niat karena ada peluang. Tidak ada niat tapi karena ada peluang. Maka untuk hindari seperti itu kamu kasih pengumuman setiap hari selama 1 minggu di masjid setelah 5 waktu, di tempat-tempat keramaian. Mungkin zaman sekarang ada Facebook. Kalau kamu terlibat di situ, kalau tidak ya jangan, tidak usah. Pasar-pasar. Setelah itu 1 minggu tidak setiap hari lagi, 1 minggu 1 kali. Setelah 1 bulan, kemudian 1 bulan 1 kali. Setelah 1 tahun berlalu, tidak ada yang mengaku. Baru kamu boleh menyembeli hewan kambing tadi itu untuk kurban atau untuk apa saja. Paham tidak?
Setelah kamu sudah sembelih ini untuk kurban, datang yang punya, hei, punya saya itu, punya saya. Baru dia tidak mau kompromi, di sini maksudnya, kenapa kamu sembelih tanpa izin saya? Saya tidak ridho. Maka si Ucit punya kewajiban untuk apa? Membeli kambing serupa atau mungkin upahnya dikasih. Paham tidak? 1 tahun kambing tinggal sama saya kasih makan, saya kasih minum, saya rawat. Kenapa disuruh bayar lagi setelah saya sembelih? Maka sudah yang kamu rawat selama 1 tahun, ganjaran pahalanya siapa yang bayar? Paham tidak? Kalau kamu tidak dapat pemiliknya setelah itu, maka sudah kamu tidak ada tanggungan di dunia dan tidak ada tanggungan di akhirat. Paham tidak? Pahala kurban sudah dapat. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.